Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran berkaitan dengan pembahasan matematika PTS 2 yang sudah teman-teman kerjakan beberapa waktu yang lalu. Dan sesi kali ini kita fokus membahas Romawi 3, yaitu dari nomor 41 sampai nomor 45. Ini di soal diketahui luas permukaan kubus, yaitu 96 cm persegi. Nah, dalam pengerjaan Romawi 3 atau uraian, prosedurnya jangan lupa ya teman-teman, kita juga harus menulis diketahui, ditanya, kemudian jawaban. Nah, lanjut untuk sebelum kita mengetahui gimana cara menghitung volume, kita hanya diketahui luas permukaan. Pertama, kita harus cari dulu sisinya. Sisi dari luas permukaan, kita ingat-ingat apa rumusnya. Jadi sedikit flashback dari yang sebelumnya. Banyak dari beberapa teman-teman hasil jawabannya masih bingung membedakan antara luas permukaan dengan luas biasa. Jadi ingat ya teman-teman, ketika luas biasa, luas itu hanya untuk mencari bangun datar. Jadi kalau bangun datar yang dicari adalah luas dan keliling. Contoh bangun datar itu persegi, persegi panjang, kemudian segitiga, trapesium, dan sebagainya. Sedangkan kalau bangun ruang, yaitu ada luas permukaan dan volume. Nah, kalau bangun ruang, itu contohnya kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, dan limas, dan sebagainya. Di sini, karena yang diketahui adalah luas permukaan kubus, maka kita menggunakan rumus luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat. Ingat-ingat, kemudian diketahui luas permukaannya 96, dan rumusnya 6S kuadrat. Maka 96 sama dengan 6S kuadrat. S kuadrat sama dengan 96 dibagi 6. Hasilnya 16. Nah, kalau mau tahu S-nya berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 16, yaitu 4 cm. Hasilnya sudah ketahuan ya, 4 cm. Nah, setelah kita tahu sisinya, maka kita bisa mencari volumenya. Volumenya yaitu rumusnya volume sama dengan S pangkat 3. Kita pangkatkan ya, 4 pangkat 3 hasilnya 64 cm kubik. Masih sama bangun ruang, karena ingat semester 2 kita sudah fokus ke bangun ruang. Ketika di bangun ruang, maka yang dicari antara luas permukaan atau volume. Itu ya bedanya, jadi bukan luas biasa. Sehingga kita juga harus menghafalkan semua rumus dari luas permukaan maupun volume. Untuk yang volume kerucut, di sini diketahui adalah T-nya. T itu bagian sini ya, ini T. Kemudian S di sini itu selimut, yaitu bagian permukaan yang menutupi bagian atasnya. Biasanya selimut ini untuk menghitung luas permukaan dari kerucut. Kemudian ada R, R ini di sini ya. R itu ingat ya, setengah dari diameter. Banyak yang sering lupa ya antara R dan D. R itu jari-jari, kemudian D diameter. Nah, di sini yang ditanya adalah volume. Ingat-ingat, bangun ruang, rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Itu untuk bangun ruang yang dia bentuknya tidak lancip. Atau bangun ruang yang semuanya utuh ya, atas dan bawah tidak lancip. Seperti kubus, balok, prisma, itu menggunakan luas alas kali tinggi. Namun, untuk volume yang dia berbentuk lancip, atau ada ujungnya di atas tuh seperti kerucut atau limas, itu yang bentuknya seperti piramida, rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini yang beberapa sudah lihat hasilnya, ada yang lupa menggunakan sepertiga. Jadi ingat-ingat ya, harus pakai sepertiga. Nah, sepertiga karena luas alasnya lingkaran, kerucut itu bentuknya lingkaran, maka sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t, karena luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, karena di soal di sini tidak dijelaskan pi-nya menggunakan 22/7 atau 3,14, maka boleh menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Cara yang pertama yaitu menggunakan pi-nya 22/7. Karena di sini kita menggunakan 22/7, maka kita juga boleh menghitung atau mencoret ya, beberapa yang bisa kita coret supaya kita tidak terlalu rumit dalam perhitungannya. Jadi contohnya adalah sepertiga dikali
22/7 dikali 15 kali 15 kali 14. Maaf ya, sampai sini. Nah, karena di sini ada di bawah ada 3 dan 7, mana yang bisa kita coret antara angka yang di atas dan angka bawah? Bisa kita coret. 15 kita coret dengan 3, hasilnya 5. Kemudian 14 bisa kita coret dengan 7, hasilnya 2. Sehingga sisanya adalah 22 dikali 5 dikali 15 dikali 2. Hasilnya 3.300 cm3. Nah, untuk yang cara yang bawahnya, ketika dia menggunakan 3,14, ada juga yang bisa kita coret, yaitu 3 dan 15. Kita coret 3 dan 15, sisanya adalah 5. Sehingga 3,14 kali 5 kali 15 kali 14, hasilnya 3.297. Sedikit berbeda hasilnya, tapi memang mirip antara menggunakan 3,14 dan 22/7. Gitu ya, ini nomor 42, lanjut nomor 43. Masih fokus dengan bangun ruang. Namun perbedaannya di sini adalah yang ditanya luas permukaan. Kalau tadi volume, yang ini luas permukaan. Nah, ketika luas permukaan, kita lihat di sini diketahui panjangnya 12, panjang 12 ya. Karena kalau untuk luas, kita lihat di sini masih bagian alas, bagian dari alas atau atap. Sehingga panjangnya bagian sini 12, kemudian lebarnya 8, nah tingginya 24. Nah, ingat, luas balok, luas permukaan balok itu bukan luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang P kali L, kalau luas permukaan balok 2 kali P kali L plus P kali T plus L kali T. Kita kalikan dulu ya, yang di dalam kurung P kali L berapa, kemudian P kali T, L kali T. Setelah kita kalikan, barulah kita hitung penjumlahan ketiganya, kita total. Hasilnya 96, 288, 192. Dikali 2 kali 576, hasilnya 1152 cm persegi. Ketika luas, maka satuannya adalah cm persegi. Lanjut, nomor 44. Nah, di sini yang diketahui ada suatu diagram batang, kemudian yang ditanya berapa rata-rata penjualan selama 6 bulan. Nah, dalam suatu statistika atau soal yang berkaitan dengan diagram batang, biasanya dibedakan menjadi 2. Ada data tunggal, ada data kelompok. Perbedaan mendasarnya, biasanya untuk data tunggal itu datanya lebih sedikit, data kelompok datanya lebih kompleks atau lebih banyak jumlahnya. Dan untuk perbedaannya, ketika data tunggal biasanya tidak disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sedangkan kalau untuk data kelompok, karena saking kompleksnya atau saking banyaknya data, sehingga disajikan dalam bentuk tabel sebelum menghitung rata-rata atau yang ditanyakan. Sehingga di sini jelas hanya ada 6 data dari Januari sampai Juni, sehingga ini adalah contoh data tunggal. Nah, untuk cara mencari rata-rata yaitu jumlahkan data keseluruhan totalnya berapa dibagi banyaknya data atau bulan ya. Di sini yang ditanya karena selama 6 bulan berarti dibagi 6 bulan tersebut. Kita tahu dari Januari ini semen ya yang diketahui ada 150, kemudian 200, 300, kemudian 250, 200, dan 200. Kita total semuanya 1.300 dibagi 6 bulan ya, karena dari Januari sampai Juni dibagi 6. Hasilnya ketemu 216,67 atau dibulatkan menjadi 217. Lanjut, nomor 45. Sini juga berkaitan dengan pengolahan data atau statistik. Namun di sini diketahui dalam bentuk tabel ya. Ini diketahui tabel atau di sini disebut tabel distribusi frekuensi karena datanya begitu banyak atau kompleks, sehingga di sini jelas disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, maka masuk data kelompok. Nah, pertama kita cari yang ditanya dulu ya. Yang ditanya adalah berapa atlet yang waktunya di atas rata-rata. Otomatis kita nggak tahu mana atlet yang di atas rata-rata kalau kita nggak cari rata-ratanya dulu. Jadi kita cari rata-ratanya dulu. Nah, sebelum kita mencari rata-rata, kita juga harus mencari data kelompoknya.
Nah, untuk lebih mudah biar mencari data kelompok, kita juga bisa membuat tabel tambahan di sampingnya dan kita mengkalikan antara waktu dan banyaknya. Berarti 13 kali 2 hasilnya 26. Kemudian 14 kali 3 hasilnya 42, 15 kali 7 hasilnya 105, 16 kali 9 hasilnya 104, 17 kali 6 hasilnya 102. Dan kita total semuanya, banyaknya data, ada 27 data. Nah, cara menghitungnya sama seperti nomor 44 dengan rumus rata-rata, yaitu jumlah data keseluruhan kita total semua, 26, 42, 105, 144, 102, dan dibagi 27. Sehingga ketemu hasilnya 419 dibagi 27, yaitu 15,5. Nah, jadi atlet yang waktunya di atas rata-rata, yaitu di atas 15,5 tadi ya, di atas 15,5, berarti antara detik 16 dan detik 17. Karena detik 15 sudah nggak masuk. Sehingga di sini mana data yang atlet mana yang data waktunya itu di detik 16 dan detik 17, yaitu sudah jelas di sini. Langsung kita total 9 ditambah 16 sama dengan 15 atlet. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ketika kita menghitung suatu soal, jangan hanya dilihat apakah ini mencari rata-rata atau sebagainya, kita lihat yang ditanyakan dulu. Makanya ini penting fungsinya ketika harus mengikuti sesuai prosedur, ada diketahui, ditanya, dan jawab. Jadi yang di sini yang ditanya adalah atletnya, bukan rata-ratanya. Jadi kalau sampai sini belum selesai atau belum sempurna jawabannya, yang paling tepat adalah jawaban sampai sini. Oke, selamat belajar dan mengerjakan latihan soal ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang ingin diralat atau sebagainya, boleh silakan tanya japri kepada Ustadzah. Ustadzah tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.